Ratusan hektar sawah gagal panen akibat banjir Wai Curug, Lampung Timur. Limbah getah karet mencemari lingkungan warga Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Banjir Wai Curug menyapu ratusan hektar persawahan Lampung Timur menjadi sajian utama hari ini. Petani menderita kerugian besar karena 3 kali tanam selalu gagal akibat banjir berturut-turut. Laporan kami lengkapi dengan informasi pencemaran limbah karet di Lampung Tengah. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Curah hujan tinggi mengakibatkan arus Sungai Curug, Lampung Timur meluap. Luapan ini membanjiri ratusan hektar persawahan Kecamatan Mataram Baru. Tanaman padi dipastikan gagal panen. Luapan Sungai Curug merendam 300 hektar tanaman padi Desa Mandala Sari dan 100 kebun damar Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Banjir merendam persawahan sejak Senin sore. Banjir mengakibatkan padi berusia 1 bulan puso dan gagal panen. Desa Mandala Sari dan Kebon Damar merupakan lumbung padi Lampung Timur. Kawasan ini menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Banjir kali ini lebih besar dibandingkan musim sebelumnya. Para petani mengeluhkan kerugian besar sebagai dampak banjir. Dalam 2 bulan terakhir, banjir menggenangi persawahan sampai 4 kali. 1 bulan mulai Januari itu Pak ya udah 3 kali ini banjir. Tapi yang besar ya sekali inilah. Habis tanam udah kebanjiran. Terus petani nanam lagi, nyebar lagi tuh. Terus habis itu tanam ini kebanjiran lagi Pak. Jadi selama 2 bulan itu udah 4 kali ini Pak banjir Pak. Banjir. Iya. Ini berapa hektar yang kena banjir Pak? Ya kurang lebih ya hampir ratusan hektar loh Pak. Ini banjir pertama ya, bulan 11 banjir, bulan 12 banjir, terus bulan 2 ini banjir. Banjir lagi? Iya, ini, banjir lagi. Ini berapa hektar yang kena banjirnya Pak? Tadi dilaporkan 300 hektar. 300 hektar Iya. ya? Wilayah ini aja? Wilayah Desa mana aja? Desa Mandala Sari. Ini luasnya berapa hektar kalau yang ini? Banyak Pak, ini ada ratusan hektar ini. Ratusan hektar? Ini udah tanaman padi umur berapa ini? Udah 1 minggu. 1 minggu, sebagian besar? Iya, kebanyakan 1 minggu. Penyebabnya banjir ini dari mana ini Pak? Karena hujan semalam, jadi begini. Luapan sungai itu ya? Luapan dari sungai-sungai itu nggak bisa nampung. Biasanya? Ya biasanya kalau hujan kan 2 hari 3 hari udah habis. Tapi ini gimana udah 1 minggu belum habis ini. Belum turun Pak ya? Belum. Petani meminta Dinas Pertanian segera memeriksa dampak banjir. Petani membutuhkan bantuan biaya tanam setelah sawahnya gagal panen 3 kali berturut-turut. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Ya, Kementerian Pertanian menargetkan produksi jagung 24 juta hektar untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Dengan pencapaian target tersebut, impor jagung otomatis terhenti. Pemerintah membantu penambahan luas lahan jagung sampai 3 juta hektar. Target produksi jagung 24 juta ton disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat panen raya jagung di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Pemerintah menambah luas lahan jagung sampai 3 juta hektar serta menjamin hasil panen terserap pabrik pakan ternak. Pencapaian target produksi jagung juga ditopang dengan bantuan 2,6 ton benih dan 52 alat mesin pertanian.
Pemerintah mengawal produksi jagung mulai penanaman, pemeliharaan, panen hingga pemasaran. Ini arahan Bapak Presiden, 3 juta hektar gratis untuk petani, kita dorong. Jadi kita mengajari, mengedukasi petani, membiasakan mereka untung. Tetapi harus pendekatannya holistik. Artinya apa? Harus diperhatikan cara tanamnya, mengedukasi mereka, kemudian bagaimana pasca panennya, kemudian bagaimana harganya, kemudian setelah itu bagaimana processingnya. Kita kawal mereka, tidak bisa kebijakan kita parsial, harus holistik. Yang kita lakukan sekarang ini holistik. Kita melihat petaninya, bagaimana pupuknya, bagaimana benihnya, setelah itu bagaimana pemeliharaannya, bagaimana dia panen, alat apa yang digunakan supaya efisien, kita gunakan mekanisasi seperti yang kita lihat tadi. Pak, kemitraan ini bisa dilanjutkan di daerah lain, Pak? Ya, pengairan adalah kita selesaikan dengan pompanisasi, kemudian membangun embung. Kami sudah sepakat dengan Menteri Desa mempersiapkan 30.000 embung. Jagung merupakan komponen terbesar pakan ternak. Produksi pakan gabungan perusahaan pakanan ternak tahun 2017 diperkirakan 12,8 juta ton atau rata-rata 1,1 juta ton per bulan. Pemerintah menjalin kerjasama dengan perusahaan pakan ternak untuk menyerap seluruh hasil panen jagung. Harga acuan jagung sebesar Rp3.150 per kilogram. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Warga kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah resah akibat pencemaran limbah karet. Limbah ini menyebarkan bau busuk dan mencemari air sumur. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan air bersih. Lapak penampungan getah karet di kawasan Terbanggi Besar, Lampung Tengah mencemari lingkungan. Penampungan ini tidak memiliki sistem drainase sehingga limbah menyebar ke kawasan permukiman. Warga kesulitan air bersih karena limbah meresap ke sumur. Limbah getah karet menebar bau busuk, mengganggu pernapasan serta pencemaran air sumur selama berbulan-bulan. Tingkat pencemaran makin tinggi sehingga air sumur berubah warna sangat pekat. Warga mengeluh karena pemerintah tidak menindak pencemar lingkungan. Muring-muring loh, nggak terima lagi saya itu sumurnya bau, aduh nomor 1. Mau bau kan, aku sendiri kan mau bau. Udah bau, kan aku udah bilang kan, aku tadinya kan ngomong, kenapa mas itu sumur saya bau? Mungkin mbak, dari Comber nggak mungkin karena sumur saya ini paling bawah sendiri ya kan. Dia tadinya ini terus ya minta selang itu, dikasih selang. Aku tetap ngeyel, aku pokoknya aku nggak mau tahu, yang tahu saya sumur saya bersih, kata saya gitu. Habis om kalau nggak hujan kental kayak bobo. Ya bau limbah itu, memang kami lewat tiap hari. Gimana baunya bang? Baunya kayak model-model gas itu. Nyaman nggak gitu kan? Ya pertama kalau saya bukan orang sini sih kayak nggak nyaman. Ya minta ditertibkan. Warga mendesak pemilik lapak bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Pemerintah juga diminta menindak pelaku. Pencemaran lingkungan berlarut-larut dikhawatirkan memicu kemarahan warga. Roy Emperioli, MNC Media, Lampung Tengah. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Tersangka kasus suap Bambang Kurniawan segera diadili di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Bupati Tanggamus nonaktif Bambang Kurniawan segera diadili sebagai terdakwa kasus dugaan suap pengesahan APBD kepada sejumlah anggota DPRD Tanggamus. Pemberkasan sudah lengkap pada pelimpahan tahap kedua. Bambang diadili di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas dan memindahkan penahanan Bambang Kurniawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Sesuai peristiwa kasus hukum, persidangan Bambang berlangsung di Lampung. Bambang Kurniawan kini menghuni sel rutan Waihui, Bandar Lampung. Bupati Tanggamus nonaktif ini menjadi tersangka pada kasus dugaan suap pengesahan APBD 2016 kepada 7 hingga 8 anggota DPRD Tanggamus. Pengadilan Negeri Tanjung Karang belum menerima pelimpahan perkara Bambang.
Meskipun demikian, Pengadilan Tipikor Tanjung Karang siap mengadili Bambang sewaktu-waktu. Berdasarkan informasi dari Panmur Tipikor, sampai hari ini perkara itu belum masuk ke pengadilan. Kalau informasinya memang sudah diteruskan kepada penuntut umum di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, wilayah hukum itu, maka tentu insya Allah itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang, biasanya begitu. Tapi sampai jauh ini kita belum dapat informasi. Gitu. Belum ya. Jadi kita harus pasif ya. Kalau Pengadilan Negeri itu pasif ya. Jadi kalau memang dilimpahkan ya kita tidak bisa menolak suatu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Jadi harus kita terima. Bambang Kurniawan menjadi tersangka sejak 21 Oktober 2016. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus pengesahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2016 dengan terdakwa Bupati nonaktif Bambang Kurniawan rencananya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Bambang segera diadili dan dituntut oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk saat ini Majelis Pengadilan Tanjung Karang belum menerima pelimpahan dan rencananya akan menyusun jadwal persidangan dengan terdakwa Bambang tersebut. Balai Karantina Pertanian Bakauheni bersama Polres Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung kolibri ninja ke Jakarta. Burung asal Pekanbaru diangkut bus Mandala jurusan Solo. Petugas curiga karena kendaraan berusaha menghindari razia. Operasi patuh karantina mencegat bus Mandala jurusan Pekanbaru Solo di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Kendaraan sempat menghindari razia. Pemeriksaan petugas menemukan 900 ekor burung kolibri ninja hendak diselundupkan ke Jakarta. Pengiriman burung tidak disertai surat keterangan kesehatan hewan maupun izin tangkap, pengumpulan dan peredaran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Balai Karantina menyita 900 ekor burung tersebut untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Jadi dalam hal ini memang tidak dilengkapi oleh dokumen apapun yang kita persyaratkan seperti BKSDA, izin tangkap, kumpul, dan edar. Ditangkap di mana, Pak? Ini di dalam pelabuhan di depan kantor kita bersama dengan dari pihak kepolisian narkoba. Seaport. Jumlah dari ini, Pak? Jumlah lebih kurang ini sekitar 900 ekor. 900 ekor. Jenis apa, Pak? Jenis kolibri ninja. Rencananya mau dibawa kemana? Ini rencana ke Jakarta, kita belum tahu jelasnya kemana karena nggak ada dokumen. Penyelundupan burung melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Bus dilarang mengangkut satwa karena beresiko menyebarkan virus flu burung serta mengganggu kenyamanan penumpang. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Bupati Lampung Tengah Mustafa rajin memantau ronda malam sambil bagi-bagi senter dan topi. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bupati Lampung Tengah Mustafa rajin memantau peronda di seluruh pelosok. Ia membagikan perlengkapan ronda seperti topi dan senter saat menyapa peronda di Kecamatan Kalirejo. Bupati berharap warga Lampung Tengah giat ronda sesuai jadwal. Bupati Lampung Tengah Mustafa ikut ronda sampai radius 20 km di Kecamatan Kalirejo. Rentang kawasan ronda cukup jauh, namun warga tetap antusias. Bupati menyapa peronda satu persatu. Setiap kali berhenti menemui peronda, Mustafa membagi-bagikan perlengkapan ronda berupa senter dan topi. Bupati memantau ronda malam sejak beberapa bulan lalu. Ia terjun langsung ke seluruh pelosok tanpa jadwal. Pemantauan ini memastikan program ronda terlaksana.
Warga mendapat apresiasi atas kesadaran menjaga keamanan kampung masing-masing. Program Ronda Malam butuh kedisiplinan. Bupati Mustafa memotivasi warga dengan bantuan sepeda motor. Kendaraan ini menjadi pegangan Danton Linmas untuk patroli setiap malam. Program Ronda merupakan cara efektif menekan angka kriminalitas sekaligus mendidik perilaku masyarakat. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Ferry Syahputra melaporkan. Ya pemirsa, komunitas Tionghoa Kota Bandar Lampung baru merayakan Cap Gomeh atau hari ke-15 Tahun Baru Imlek 2568. Perayaan berisi pelepasan ratusan lampion serta pentas seni khas Tionghoa. Pelepasan lampion merupakan simbol penerang dalam kehidupan. Pelepasan ratusan lampion ke udara dan pesta kembang api menambah semarak perayaan Cap Gomeh. Warga Tionghoa di Kota Bandar Lampung melepaskan lampion sebagai simbol penerang dalam kehidupan. Perayaan ini dihadiri oleh banyak etnis lain. Perayaan Cap Gomeh juga mementaskan seni tari seribu tangan, bela diri wushu dan barongsai. Ketua Panitia Perayaan Cap Gomeh, Herman Rusli, berharap tradisi ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Komunitas Tionghoa menyadari hidup di tengah kebinekaan. Agenda tahunan Cap Gomeh ini akan dikolaborasikan dengan budaya lokal. Tradisi perayaan Tahun Baru Imlek bisa membaur ke seluruh masyarakat. Budaya kan masing-masing suku berbeda-beda. Kita sandingkan supaya kita bisa sama-sama menghargai, menghormati. Jadi kita tidak menceritakan perbedaannya, tapi kita bersatu untuk supaya bisa bermesra dan berbineka tunggal ika. Itu yang saya maksudkan itu. Bukan hanya baru-baru ini, tetapi sudah sangat lama sekali. Dan saya juga berharap akan datang perayaan Imlek maupun perayaan Cap Gomeh bukan hanya di sini saja, tetapi saya berharap kalau bisa di lapangan. Jadi di lapangan semua masyarakat bergabung. Jadi tidak ada istilah etnis Tionghoa atau Jawa tidak ada. Kita semua adalah orang Lampung. Etnis Tionghoa mempercayai pelepasan lampion mengandung doa atau harapan. Jika bersungguh-sungguh, doa pasti akan dikabulkan. Pelepasan lampion biasanya disertai dengan tulisan harapan, usaha lebih maju, dan cepat mendapatkan jodoh. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Seorang pemuda Lampung Selatan membuka perpustakaan keliling dengan sarana sepeda ontel. Ia rajin mendatangi pelosok kampung demi budaya baca dan menulis. Sang pemuda rela menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai rintangan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Ferlisian Dini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Gunawan Wirdana, pemuda desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, membantu gerakan literasi dengan perpustakaan keliling ontel pustaka. Sesuai namanya, perpustakaan ini bermodalkan sepeda ontel dan ratusan buku. 3 pelajar SMA yaitu Fitri, Dede Mukhtar, dan Bintang membantu Gunawan Wirdana keliling kampung wilayah Lampung Selatan hingga perbatasan Lampung Timur. Ontel pustaka menembus kawasan pelosok, persawahan, hingga sungai. Kondisi medan licin dan berlumpur. Rute ini banyak rintangan termasuk risiko tenggelam di sungai sekampung. Seorang nelayan bernama Safarudin bersimpati dan membantu perjalanan dengan perahu tanpa imbalan apapun. Ini ya. Banyak anak pelosok belajar baca tulis hingga pengetahuan namun tidak memiliki akses bacaan. Pustaka ontel mendatangi anak-anak dari rumah ke rumah. Para siswa sekolah dasar hingga warga desa begitu girang karena mendapat pinjaman bacaan gratis.
Warga desa Sumur Kucing, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur selalu menunggu kehadiran pustaka ontel. Anak-anak selalu berebut buku bawaan Gunawan Wirdana dan kawan-kawan. Senyum dan derai tawa selalu pecah. Suasana ini sungguh membahagiakan. Kegemaran membaca bakal membuahkan kecerdasan. Pustaka ontel membuka pengetahuan anak-anak pelosok agar kelak mampu membangun desanya. Oke, lanjut ada keprihatinan betul ya. Dalam diri saya pinginnya anak-anak yang kayak gini nih, kalau mereka baca buku, pinter, cerdas, bisa ngebangun kampung sendiri, bisa bantu orang tua, tingkat ekonominya naik, yang tadinya mungkin belum ada listrik seperti di sini. Banyak anak pelosok belum bisa baca tulis. Gunawan Wirdana dan kawan-kawan membimbing dengan senang hati. Belajar membaca jadi mudah, anak-anak merasa dekat. Ulan seneng nggak didatengin om-om yang bawa buku? Seneng ya. Buku apa yang dipinjemin sama Ulan? Hah? Yang kuat? Sains. So sains. Saya mau nangis, Kak. Iya. Sampai sini ternyata teman-teman adik-adik, mudah-mudahan dengan buku ini adik-adik jadi pintar, sukses. Pemuda desa membantu gerakan literasi dengan ontel pustaka karena prihatin atas minimnya akses bacaan. Gunawan Wirdana, Fitri, Dede Mukhtar, dan Bintang berjanji terus menumbuh kembangkan minat baca warga pelosok. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan.